Sistem koloid merupakan campuran heterogen yang terdiri dari dua zat atau lebih di mana partikel-partikelnya berukuran antara 1 sampai 100 nanometer. Sistem ini memiliki dua fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi merupakan zat yang terdispersi sebagai partikel koloid, sedangkan medium pendispersi merupakan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel koloid. Biar lebih paham, mari kita simak contoh berikut. Santan merupakan contoh koloid. Fase terdispersi dari santan yaitu minyak, sedangkan medium pendispersinya air. Fase terdispersi itu sama aja seperti zat terlarut, dan medium pendispersi sama aja seperti zat pelarut. Jadi dapat disimpulkan, fase terdispersi itu kandungannya lebih sedikit daripada medium pendispersi. Jenis koloid yang pertama yaitu sol, contohnya cat, darah, tinta, sol belerang, dan sol emas. Jenis yang kedua itu sol pada, contohnya seperti permata, baja, kuningan, perunggu, atau kaca berwarna. Jenis yang ketiga yaitu aerosol, contohnya kabut, hairspray, uap panas, dan parfum. Yang keempat ada aerosol padat, contohnya seperti debu, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran sampah. Jenis yang kelima ada emulsi, contohnya seperti susu, santan, yogurt, minyak ikan, kuning telur, dan lain-lain. Jenis yang keenam ada emulsi padat, contohnya seperti mutiara, agar-agar, mentega, keju, dan silika gel. Jenis yang ketujuh yaitu ada buih atau busa, contohnya seperti whipped cream, gelembung sabun, krim cukur, dan busa pemadam kebakaran. Jenis yang kedelapan ada buih padat atau busa padat, contohnya seperti batu apung, marshmallow, karet busa, dan styrofoam. Agar lebih mudah memahami dan menghafalnya, kalian dapat membaca pada tabel berikut serta meng-screenshotnya. Sifat koloid dan manfaatnya. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan penghamburan cahaya, contohnya seperti lampu pada jalan berkabut serta mata yang berwarna biru. 2. Gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak yang terjadi akibat tumbukan antara partikel koloid, contohnya seperti pergerakan asap dan bentuk awan. 3. Adsorpsi merupakan proses penyerapan partikel bermuatan oleh koloid, contohnya seperti debu mengadsorpsi elektron dari udara, serta penjernihan air dengan karbon aktif. 4. Elektroforesis merupakan proses pergerakan partikel koloid yang bermuatan ke kutub dengan muatan berlawanan oleh medan magnet, contohnya seperti identifikasi DNA dan pesawat Cottrell. 5. Koagulasi merupakan penggumpalan koloid akibat rusaknya sistem koloid, contohnya seperti penggumpalan darah oleh racun ular dan penjernihan air dengan penambahan tawas. 6. Koloid pelindung merupakan koloid yang ditambahkan pada sistem koloid yang lain berfungsi untuk menjaga kestabilan sistem koloid. Contohnya gelatin yang digunakan pada pembuatan es krim, minyak silikon pada adonan cat, dan lain-lain. 7. Dialisis merupakan proses penyaringan partikel koloid dengan menggunakan penyaring udara semi permeabel. Contohnya proses cuci darah dan pemurnian pati dari partikel sianida. Berikut tabel perbandingan ciri-ciri koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil itu terbentuk stabil, sulit dipisahkan, dan sulit mengalami koagulasi. Koloid liofil itu memiliki viskositas tinggi dan tidak teramati adanya gaya Brown. Contoh koloid liofil ada sel kanji, gelatin dalam air, dan protein dalam air. Sedangkan koloid liofob, koloidnya terbentuk tidak stabil, mudah dipisahkan, mudah mengalami koagulasi, dan viskositasnya rendah, teramati adanya gerak Brown pada partikel terdispersinya. Contoh koloid liofil itu ada sol belerang, sol emas, sol platina, dan sol As2S3. Sekian materi serta video penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cara yang pertama, tuangkan air ke dalam panci. Setelah air dimasukkan, lalu masukkan saringan panci. Setelah itu, jagung masukkan ke dalam panci dan kompor pun dihidupkan. Apabila jagung sudah matang,
Pindahkan jagung ke dalam wadah. Setelah jagung dipindahkan ke wadah, lalu berikan sedikit margarin dan aduk hingga merata. Setelah jagung diaduk, lalu berikan sedikit susu kental manis dan aduk lagi hingga merata. Apabila semua sudah siap, lalu pindahkan ke wadah. Lalu tambahkan taburan keju parut di atas jagung. Dan jasuke pun siap disajikan.